Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tahap 2, yakni tentukan bentuk penilaian pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami merupakan mahasiswa dari kelas B PGSD PPG Prajabatan gelombang pertama pada tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Adapun anggota kelompok yang pertama Atailah, yang kedua Muhammad Arif Nur Rahman, yang ketiga Raudatul Amalia, yang keempat Sari Mahmuda, dan yang kelima Selvia Novita Juniarti. Dan kami akan memulai penjelasannya. Tentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, untuk mewujudkan bukti bahwa seorang peserta didik telah dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Dalam pengumpulan bukti pemahaman ini, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut merupakan tugas proyek dan bukti nyata. Tugas proyek meminta seorang peserta didik untuk mentransfernya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan digunakan untuk dapat melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Berikut kami sajikan beberapa artikel mengenai bentuk penilaian UBD. Artikel yang pertama dalam jurnal Understanding by Design atau UBD for the Physics Learning about Parabolic Motion. Dalam artikel ini, tahap 2 menjelaskan bentuk penilaian. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan apakah permasalahan dapat membuat siswa menunjukkan kinerjanya, sehingga pada akhirnya penilaian dapat ditentukan apakah tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Penilaian dalam konteks ini merupakan evaluasi akhir dalam bentuk esai. Model esai dipilih dengan alasan untuk memungkinkan siswa mengeksplorasi pemikiran kritis mereka. Satu butir tujuan pembelajaran dapat dievaluasi dengan satu atau lebih soal atau instrumen evaluasi. Soal evaluasi ada yang dibuat oleh guru sendiri dan ada juga yang diambil dari referensi perkuliahan. Soal evaluasi dibuat dengan model open-ended yang dimaksudkan untuk merangsang berpikir kritis dan menguji pemahaman konsep siswa. Pertanyaan tertutup juga disertakan untuk memeriksa kompetensi siswa dalam menerapkan persamaan dasar dalam materi pelajaran yang relevan. Artikel yang kedua mengenai analisis hasil belajar dari implementasi kerangka Understanding by Design atau UBD dalam pembelajaran di sekolah. Pada UBD, menilai bukti penilaian berada pada tahap 2. Bukti penilaian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang diharapkan. Bukti penilaian berbentuk instrumen penilaian yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, seperti penilaian proyek, tes, kuis, portofolio, dan lain-lain. Bukti penilaian harus bersifat valid dan relevan. Dalam artian, sarana yang digunakan sesuai untuk mengukur suatu kompetensi atau instrumen penilaian, dipastikan kesesuaiannya untuk dapat mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bisa berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mereka mengikuti pembelajaran. Ibaratkan saja, secara sederhana kita ingin mengetahui luas teras rumah, tidak mungkin dengan menggunakan timbangan berat, melainkan menggunakan pengukur panjang. Contoh sederhana lagi, misalkan kita ingin mengetahui anak bisa membaca, tidak mungkin
Kita memintanya bercerita dari hasil dia mendengarkan suatu kisah. Artikel yang ketiga, Understanding by Design sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan hangover thinking skill HOTS peserta didik. Metode Understanding by Design dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir level tinggi atau HOTS. Orientasi dari backward design atau desain mundur yaitu menunjukkan bahwa pentingnya rancangan penilaian sebagai dokumentasi dan memvalidasi dari target pembelajaran yang diinginkan telah tercapai. Pendekatan ini mendorong pendidik dalam merancang rencana pembelajaran untuk terlebih dahulu berpikir sebelum merancang perencanaan pembelajaran serta kelengkapannya yang sesungguhnya. Dan dengan ini juga dapat mempertimbangkan bagaimana pendidik akan memposisikan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan atau belum. Artikel keempat, dalam jurnal, implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan Understanding by Design. Dalam artikel ini, Understanding by Design adalah kerangka kurikulum desain mundur yang menggunakan dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Understanding by Design menekankan pembelajaran pada tujuan yang akan dicapai. Understanding by Design berfokus dan berpusat pada guru ke lingkungan berbasis penilaian review literatur tentang implementasi Understanding by Design, menekankan pada pembelajaran target sebagai dasar untuk memandu semua praktik terbaik guru di lingkungan kelas. Artikel yang kelima, dalam jurnal Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD. Dalam artikel ini, Understanding by Design adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Desain yang telah dibuat terdiri dari 3 tahap, di mana tahap 1 berupa tujuan pembelajaran, tahap 2 berupa evaluasi pembelajaran, dan tahap 3 berupa langkah pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada tahap 2 berisi asesmen dan soal evaluasi. Asesmen dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran dan berisi kalimat yang menyatakan performa siswa yang menunjukkan apakah siswa sudah menguasai materi atau belum menguasai materi yang disampaikan. Soal evaluasi dibuat mengacu pada asesmen untuk menguji pemahaman siswa akan materi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.